channel YouTube saya, Hendrian 651. Nah, ini adalah video ketiga saya yang membahas tentang materi integral. Nah, pada video kali ini kita akan belajar teknik pengintegralan dengan metode substitusi. Namun sebelumnya, kalau kalian belum subscribe channel ini, boleh kalian klik dulu subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Atau kalau kalian suka video ini, boleh kalian klik like-nya, atau kalian bagikan juga ke teman-teman kalian. Nah, supaya kalian lebih cepat paham tentang teknik pengintegralan ini, maka saya akan langsung membahas contoh soalnya. Simak terus videonya sampai selesai ya, karena kita akan membahas beberapa contoh soal. Oke, kita mulai pada contoh soal yang pertama. Integral dari dalam kurung x pangkat 4 tambah 5 pangkat 3 kali x pangkat 3 dx adalah. Jadi adik-adik, ciri-ciri soal integral yang diselesaikan dengan teknik ini adalah kita bisa lihat biasanya dia ada bentuk kurung ya, di dalam kurungnya ada fungsinya, lalu ada pangkat di luar kurungnya, dan di luar kurungnya ada bentuk aljabar lagi. Lalu ciri yang kedua, biasanya yang ada di dalam kurungnya, itu kalau kita turunkan fungsinya, dia bisa mengandung salah satu dari yang ada di luar kurungnya. Contoh, x pangkat 4 tambah 5 kalau kamu turunkan, nanti kan hasilnya 4x pangkat 3. Nah, x pangkat 3 itu ada di bagian luar integralnya juga. Nah, itu ciri-ciri soal yang menggunakan teknik pengintegralan ini. Kita bahas ya. Oke, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita melakukan pemisalan ya. Jadi kita misalkan yang ada di dalam kurungnya itu ya, yang ada di dalam kurungnya yang kita misalkan. Jadi x pangkat 4 tambah 5 nya yang kita misalkan sebagai a gitu ya. Lalu kita turunkan a nya. Jadi turunan dari a kan nanti penulisannya dA per dx. Ini salah satu simbol penulisan turunan selain pakai aksen ya. dA per dx itu artinya a-nya diturunkan terhadap variabel x ya. Nah, jadi turunan x pangkat 4 tambah 5 adalah 4x pangkat 3. Masih ingat kan cara turunannya? Saya ulang sebentar ya biar kalian ingat ya. Jadi cara menurunkan x pangkat 4 adalah pangkatnya kalian majukan ke depan ya. Lalu pangkat x-nya kurangi 1. Jadi nanti jadi 4x pangkat 3. Kalau misalnya di depannya ada angkanya bagaimana? Misalnya 2x pangkat 4, berarti nanti 2-nya dikali sama 4. 2 kali 4, x pangkat 4 kurang 1, jadi 8x pangkat 3. Nah, seperti itu turunannya. Mudah-mudahan masih ingat. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena di sini soalnya ada dx, kita ubah bentuk dA per dx sama dengan 4x pangkat 3 ini menjadi dx sama dengan ya. Jadi kita pindahkan dulu dong. dx per dx nya kita pindahkan, jadi dA sama dengan 4x pangkat 3 kali dx atau 4x pangkat 3 dx. Ini kan bagi, pindah luas jadi kali. Lalu supaya jadi dx, kita pindahkan 4x pangkat 3 nya jadi bagi ya kan. Jadi nanti dA per 4x pangkat 3 sama dengan dx. Nah, atau kalau mau cepat ya, ini saya kasih cara cepatnya. Jadi pertama-tama kita misalkan dulu kan ya, yang di dalam kurungnya kita misalkan x pangkat 4 tambah 5 nya kita misalkan sebagai a. Lalu kita turunkan, jadi dA per dx sama dengan, tadi turunannya adalah 4x pangkat 3. Lalu langsung diubah menjadi dx sama dengan. Caranya adalah kamu tukar aja posisinya antara dx dengan 4x pangkat 3. Jadi nanti dx nya menjadi dA per 4x pangkat 3. Ini cara cepatnya. Selalu pasti prosesnya seperti itu. Nah, kalau mau tahu kenapa ini bisa seperti ini prosesnya tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya pakai cara cepat tadi ya. Oke. Nah, lalu di sini kan udah dapat dx sama dengan dA per 4x pangkat 3. Kita kembali ke soal kita yang sudah kita misalkan, kita ganti jadi a ya. Jadi nanti ini x pangkat 4 tambah 5 nya jangan ditulis x pangkat 4 tambah 5 lagi, tapi kamu tulis a sekarang. Jadi nanti soalnya berubah menjadi integral. Ini kan harusnya dalam kurung x pangkat 4 tambah 5, tapi kan x pangkat 4 tambah 5 nya sudah kita misalkan jadi a. Jadi nanti tulisnya a aja.
lalu ada pangkat 3-nya di luar ya. A pangkat 3 lalu dikali X pangkat 3-nya tetap. Nah, dx-nya diubah jadi ini. Dx-nya diubah jadi dA per 4x pangkat 3. Jadi dA per 4x pangkat 3. Nah, ini yang saya katakan di awal, biasanya tipe soal seperti ini yang di dalam kurungnya kalau diturunkan dia nanti dapat yang ada di luar kurungnya. Kenapa seperti itu? Karena nanti itu mau kita bagi atau kita coret. Nah, ini dia kelihatannya X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 1. Jadi hilang X pangkat 3-nya kan? Oke. Setelah kita coret X bagi 3 dibagi X pangkat 3, berarti nanti sisanya menjadi integral dari A pangkat 3 kali dA A pangkat 3 kali dA per 4 ya. Karena ini masih ada sisa 4-nya. Lalu ini seperempatnya boleh kamu keluarkan menjadi 1/4 integral dari A pangkat 3 dA. Jadi konstantanya boleh kita keluarkan. Nah, nanti yang diintegral ini aja ya, tapi seperempatnya masih ada di depan. Jadi 1/4 dikali, ini turunan integral dari A pangkat 3 adalah 1/3 tambah 1 A pangkat 3 tambah 1 plus C. Nah, ini adalah konsep dasar integral. Bisa kalian tonton juga pada 2 video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Jadi 1/4 dikali 3 tambah 1 1/4 juga ya, A pangkat 4 tambah C. Nanti jadi 1/4 kali 1/4 1 kali 1 1 4 kali 4 16. 1/16 A pangkat 4 tambah C. Nah, inilah hasilnya. Nah, sekarang kita balikan kembali A itu ke bentuk aslinya. A itu tadi berasal dari X pangkat 4 tambah 5. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 1/16 kali X pangkat 4 tambah 5 pangkat 5 tambah C. Nah, inilah jawabannya ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Saya akan bahas contoh soal yang lain supaya kalian lebih mudah lagi memahaminya. Simak terus video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Oke, supaya lebih paham kita bahas contoh soal kedua. Soalnya adalah integral X akar X pangkat 2 tambah 9 dx adalah, nah ingat, yang kita perhatikan adalah bentuk yang lebih kompleksnya ya. Kalau tadi yang lebih kompleksnya ada di bagian tanda kurung, di luarnya ada pangkatnya. Sekarang yang lebih kompleks, yang pangkatnya lebih tinggi ada di dalam akar. Jadi yang kamu ambil sebagai pemisalan adalah yang X kuadrat tambah 9. Lalu kamu bayangkan turunan dari X kuadrat tambah 9 itu berapa? Nah, turunan dari X kuadrat kan 2X. Nah, X-nya ada di luar juga. Nah, berarti ini adalah tipe soal yang bisa dikerjakan dengan teknik pengintegralan substitusi. Oke, kita ulang ya caranya ya. Jadi tadi kita pakai pemisalan dulu. Pemisalan yang dimisalkan yang pangkatnya lebih tinggi ya. Jadi X pangkat 2 tambah 9 harus satu paket. Jadi kita misalkan X pangkat 2 tambah 9 sama dengan B misalnya ya. Lalu kita buat turunan dari B. Turunan dari B adalah dB per dx gitu ya. Lalu kita turunkan B-nya, turunan X pangkat 2 itu adalah 2X. Turunan dari plus 9 0. Jadi turunannya hanya 2X aja. Nah, tadi sudah saya ajarkan cara cepatnya. Langsung kita tukar aja posisinya. dx sama dengan dB per 2X. Jadi posisi antara 2X dan dB 2X dan dx-nya kamu tukar ya. Jadi nanti dx-nya sama dengan dB per 2X. Lalu soalnya kita ubah menjadi integral dari X akar. Ingat yang dimisalin hanya X kuadrat tambah 9. Akarnya enggak ya. Jadi akar B. Nah, ini kepanjangan ya, akar B. Lalu dx-nya diganti jadi dB per 2X. Diganti jadi dB per 2X. Nah, tujuannya seperti apa? Supaya apa? Supaya nanti ini nah, ada X dibagi X habis. Nanti sisanya jadi akar setengah. Ini kan masih ada 1/2 nya ya. Setengah akar B dB. Nah, karena sini variabelnya B, D-nya juga B, berarti ini udah bisa diintegral. Setengahnya boleh kamu keluarkan dulu. Jadi setengah dikali, oh iya, bentuk akarnya kita ubah dulu jadi bentuk pangkat ya. Jadi kalau diintegral ada akarnya diubah dulu jadi bentuk pangkat. Karena ini hanya akar aja, akar itu sama dengan pangkat setengah. Karena sebenarnya B-nya pangkat 1, akarnya pangkat 2. Jadi nanti ini soalnya jadi
setengah integral dari B pangkat 1/2 dB. Nah, ini yang kita integral ya, yang ada pangkatnya. Jadi nanti integralnya adalah setengah dikali, ini B-nya kita anggap ada 1 di depannya, 1 dibagi setengah tambah 1. Nah, karena ditambah 1, satunya kita ubah jadi 2/2, tujuannya supaya penyebutnya sama ya. Lalu B pangkat setengah tambah 2/2, harusnya tambah 1 juga, tapi kita ubah jadi 2/2 tambah C, seperti itu ya. Lalu kita hitung jadi setengah dikali, ini nanti jadi setengah tambah 2/2 itu 3/2. 1 dibagi 3/2 itu tinggal dibalik jadi 2/3. Nah, prosesnya dari mana? Nih, 1 dibagi ya, 1 dibagi 3/2. Cara ngitungnya jadi 1 dikali, pembagian pecahan boleh diubah jadi kali, yang bagian belakangnya atau bagian bawahnya dibalik jadi 2/3. 1 kali 2/3 tetap 2/3. Jadi yang ini berubah jadi 2/3. Seperti itu ya asalnya ya. Lalu B pangkat, kalau ini nggak bisa dibalik, ini tetap 3/2 ya, tambah C. Nah, ini bisa dihitung lagi ya, perkalian pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi nanti ini hasilnya adalah 1 kali 2, 2 kali 3, 6. Oh ya, ini bisa kita sederhanakan, jadi nanti 1/3 aja ya. 1/3 B pangkat 3/2 plus C. Nah, ini sebenarnya udah selesai. Kita kembalikan lagi ke bentuk aslinya. B itu tadi adalah X pangkat 2 tambah 9. Jadi hasil akhirnya adalah 1/3. Nah, sebelum kita ubah ke bentuk sana, ini pangkat 3/2 itu tadi 3/2 sama aja dengan 1,5, 1,5. Jadi 3/2 itu berasal dari 1 dan setengah. Ya, satunya itu kita ambil keluar dulu. Jadi kita tulis dalam kurung X pangkat 2 tambah 9 pangkat 1 sama pangkat setengah. Pangkat setengah itu berasal dari akar tadi kan. Jadi akar, nah ini saya tutup hapus lagi ya, akar X pangkat 2 tambah 9 plus C. Nah, inilah hasil akhirnya ya. Kenapa bisa seperti ini? Ini karena 3/2 itu hasil dari 1 tambah setengah. Ini pangkat 1, ini pangkat setengahnya. Saya akan bahas satu soal lagi, simak terus videonya sampai selesai. Terima kasih. Baik, kita bahas contoh soal ketiga supaya lebih paham lagi. Kali ini bentuknya pecahan. Jadi tadi contoh pertama bentuknya bentuk pangkat, contoh kedua bentuk akar, sekarang bentuk pecahan. Oke, soalnya adalah integral dari X pangkat 2 tambah 2X dibagi X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 tambah 1 dx adalah, ingat, yang kita ambil adalah yang pangkatnya lebih tinggi atau yang bentuknya lebih kompleks ya. Itu yang dijadikan pemisalan. Nah, ini kalau kita perhatikan yang lebih kompleks adalah bagian penyebutnya. Satu paket itu semua harus diambil ya. Jadi pembahasannya, nah seperti biasa kita buat pemisalan dulu ya, pemisalan. Nah, yang dipisalkan adalah yang bentuknya lebih kompleks. Jadi X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 1 itu dimisalkan, misalnya kamu misalkan dengan M. Jadi bebas hurufnya ya. Lalu diturunkan ya, dibuat dalam bentuk dm per dx, karena ini variabelnya adalah x. Dm per dx itu artinya turunan m. Jadi m nya kita turunkan. Turunan x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Lalu turunan plus 3x pangkat 2 adalah plus 6x, asalnya dari 3 kali 2 6. Lalu pangkat x nya kurangi 1, itu turunannya. Turunan dari plus 1 0, jadi tidak ditulis lagi. Jadi turunannya ini ya. Nah, ini kalau kamu perhatikan, dia bilangan bulatnya bisa kita faktorkan lagi ya. Sebenarnya x-nya juga bisa, tapi kamu boleh perhatikan juga bentuk yang satunya lagi. Di sini ada x pangkat 2 tambah 2x. Kalau dari pangkatnya sih sudah mirip, tapi angkanya belum. Jadi kita sederhanakan lagi ya. dm per dx. Jadi tujuannya kita melakukan ini supaya bisa dibagi sama yang tidak kita misalkan. Itu tujuannya ya. Jadi 3 sama 6 sama-sama bisa dibagi 3, jadi 3-nya kita keluarkan. Lalu nanti kita bikin jadi X pangkat 2 tambah 2X. Nah, kenapa seperti itu? Karena 3 kali X, 3X pangkat 2, 3 kali plus 2 plus 6X. Seperti itu ya. Nah, kalau kamu perhatikan bentuk ini,
X pangkat 2 tambah 2X sudah sama persis seperti yang tidak kita ambil. Jadi teknik pengintegralan dengan metode substitusi pasti ujung-ujungnya ke sana juga, cari yang sama dengan yang bagian yang tidak kita misalkan. Oke. Jadi nanti ini soalnya menjadi, oh iya, ini belum kita ubah jadi dx sama dengan, ya, kita tukar. Jadi dx sama dengan dm per, yang ininya pindah ke bawah, 3 buka kurung x pangkat 2 ditambah 2x, seperti itu ya. Nah kalau udah bentuk soalnya kita ganti, jadi nanti soalnya menjadi integral x pangkat 2 ditambah 2x dibagi m, karena semua bagian yang bawah sudah kita misalkan jadi m. Lalu dx nya yang kamu salin ini ya, dm per 3 buka kurung x pangkat 2 tambah 2x. Nah seperti itu ya. Lalu kamu lihat ini x pangkat 2 tambah 2x sama x pangkat 2 tambah 2x yang bawah itu boleh kamu coret ya, karena ini adalah perkalian di sini. Jadi boleh kita bagi, lalu nanti hasilnya jadi integral, yang atas tinggal dm, yang bawah tinggal 3m ya. Lalu kita pisahkan lagi menjadi integral 1/3 kali 1/m dm ya. 1/3 dikali 1/m sama aja dengan 1/3m ya. Lalu 1/3-nya boleh kamu keluarkan jadi 1/3 integral 1/m dm. Nah, ada satu rumus lagi ya untuk pengintegralan. Jadi kalau integral dari 1/m atau integral dari 1/x ya, harus 1/x ya, harus dalam bentuk pecahan dan x-nya harus pangkat 1, itu integralnya adalah ln x atau ln m ya. Jadi ini 1/3 ln m plus j. Oke. Khusus kalau integralnya adalah 1/x, 1/m, 1/a, itu hasilnya nanti ln a atau ln m. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih.